too much to wonder.
Halo, Assalamualaikum Harvey. Apakah terdengar jelas, Harvey? Ya, Sir. Halo, Assalamualaikum, Sir. Oh, Terdengar jelas. ya, cek dulu lah. Takutnya ada Oke. kendala ya. Oke, siap kalau gitu. Hello. Good morning, everyone. Good morning, Harvey. Wah, ada Bu Rizky nih pemateri kemarin kita. Apa kabar, Bu? Hari ini mau join juga ya, Bu? Ikut Pak Yusuf. Iya dong, kan mau mencari ilmu. Iya. Aduh, saya Saling bukan mencari ahlinya, Bu ilmu. Rizky ya. Ya, benar. Nah, sekarang ada pematerinya Pak Yusuf ya. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Bu Rizky. Bagaimana kabarnya, sehat, Bu Rizky? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sehat, Pak. Kurang sehat, ini agak flu ya. Ya, enggak sehat, Pak. Ini nggak Sekarang mau jadi hariwang ya, kalau flu sedikit teh. hanya itu ya. Tetap semangat ya, Pak ya, walaupun sedang tidak dalam kondisi baik. Ya, insya Allah tetap semangat ya. Iya. Insya Allah. Itu ada Risma ya. Risma. Halo, Sir. Selamat Ya, pagi. halo juga Risma. Gimana? Sehat, Risma? Alhamdulillah, Sir. Saya sehat. Gitu ya. Oke. Sambil menunggu yang lain, ini juga ada peserta webinar kemarin nih, Stefani Santa. Halo. Masih Ini lagi connecting. menghubungkan apa? Connecting ya. Oh iya. Ada Revi Artamevia. Halo. Ada di sana, Kak? Nah, ada Aska nih. Halo, Aska. Gitu dong, Mbak. Udah gitu dong. Tapi itu ke share deh screen. Besar, Mbak. Tes.
Halo, good morning para peserta webinar series. Kita udah ada 17 peserta di sini. Boleh nyalain kameranya nggak nih, biar kita saling menyapa-nyapa dulu. Ada mahasiswa sastra di sini juga, ada Rebecca, Rani, Aska, Risma. Halo. Halo, good morning. Good morning. Siapa nih yang bersuara? Oh, Risma ya? Ini Risma, ya, dari Oh. sastra semester Oh, 8. semester 8. Ya. Reguler pagi ya? Reguler sore ya? Iya, reguler sore. Iya. Tetap semangat ya, Teh ya. Ya, Mana nih teman-temannya, Teh? Siapa nih yang kemarin join pemateri Ibu Rizky? Apa ada yang baru di sini? Nah, halo, selamat datang ini. Ternyata ada juga mahasiswa dari fakultas lain ya. Sudah ada 27 peserta nih. Yuk, siapa nih yang berani nyalain kameranya agar kita bisa saling menyapa? Hello, good morning everyone.
Wah, pada banyak yang off cam nih. Katanya di grup pada lagi kerja. Semoga tetap bisa mengikuti webinar series ini dengan baik. Coba yang lagi santai atau yang lagi di rumah boleh nyalain kameranya. Wah, halo Kak Sandy. Mana nih teman-temannya Kak? Reng-rengannya mana nih? Menyusul, menyusul. Oke. 1 menit lagi kita mulai ya. Oh, ada alumni sastra juga nih di sini. Ada Teh Haryati. Halo Kak Haryati. Are you there? Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 9, kita akan mulai. Good morning everyone, selamat pagi para peserta webinar series yang kedua. Mohon maaf, harusnya kita bersama dengan Miss Indri Larasanti M. Hum, tapi karena beliau sedang sakit, jadi diundur ke minggu depan. Kita doakan saja semoga beliau bisa bergabung pada webinar series yang ketiga di hari Jumat ke depan. Sebagai gantinya, kita ada kali ini dengan Pak Yusuf Supiani M. Hum, dengan temanya yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Baiklah, sebelum itu saya bacakan dulu CV beliau. Beliau adalah Bapak Yusuf Supiani M. Hum dengan jabatan fungsionalnya Kaprodi Sastra Inggris Unpi Cianjur, dengan pakar beliau di bidang fonologi dan poem analisis. Alamat beliau yaitu di Kampung Baru, Kapling Sukabumi, RT 003 RW 004. Baik, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas ini? Takutnya tidak ada suara ya. Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ini saya cek dulu ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini mungkin saya koreksi sedikit ya, Harfi ya. Untuk jabatan fungsional saya asisten ahli ya, tapi jabatan struktural saya sebagai kaprodi ya. Kalau struktural saya menjabat di kampus ya. Kalau fungsional itu karir dosennya. Ada apa? Ada asisten ahli, lektor kepala, guru besar ya. Doakan saja saya jadi guru besar gitu ya, bukan besar Amin. perutnya ya. Iya, amin, amin. Ada Pak Dery Fikri ya, Pak Dekan ya. Selamat datang Pak Dekan ya. Kemudian ada Ibu Rizky Tazkiyatul Umami ya. Ya, sama-sama Pak Dekan ya. Kemudian ada siapa? Di sini ada bimbingan saya juga ya, ada Risma ya, ada Sandy, siapa lagi ya? Banyak juga ya. Kemudian ada mungkin ada Azka ya. Ternyata lebih banyak mungkin dari Unpi-nya, tidak apa-apa. Mungkin dari luar juga banyak juga ya. Nah ini sebetulnya seharusnya sekarang tuh bagiannya Ibu Indri ya, Miss Indri.
Tetapi beliau berhalangan karena sedang sakit ya, Harvey ya. Nah, kita Ya. doakan semoga beliau lekas sembuh ya, sehingga nanti beliau bisa mengisi acara untuk yang webinar series yang ketiga ya, insya Allah ya. Nah, ini sebelumnya ya, saya akan coba kalian atau rekan-rekan ya ke Mentimeter dulu bentar. Coba masuk ke Mentimeter dulu ya. Ini saya iseng-iseng gitu ya. Ikutin yang lain kan ya. Masukkan kodenya yang ini. 9650 2710. Sebentar. 9650 2710. Kalau ini Harvey untuk share screen itu bisa ditampilkan di website gitu? Share screen, sir. Ya. Bisa mungkin ya? Coba ini ya. Ya, bisa, sir. Bisa ya? Apakah muncul itu? Ya, sir, muncul. Muncul ya? Ya. Dari kota mana Anda berasal itu ada nggak? Ya, betul ada, sir. Oke, coba saya cek ya. Iseng-iseng ini ya. Wah, link apa nih, sir? Nah, ini polling ya, dari mana? Mungkin dari Sukabumi mungkin ya, dari apa? Oke, Sukabumi ternyata ada ya. Oke, saya juga sama Sukabumi ya. Yang lainnya mungkin menyusul. Sukabumi ada yang oke. Ada lagi yang lainnya, Sukabumi ya. Oke. Wah, Sukabumi ya. Oke. Harvey, tidak Harvey? Saya dari Cianjur, sir. Cianjur ya. Oke. Mungkin belum semuanya ya. Cianjur, oke. Cianjur lagi ya. Korea. Dari Korea ya, ada Korea. Cipanas Cianjur bukan Cipanas tuh? Ya, sir. Oke, Cipanas ya. Cianjur juga ya, oke. Tidak ada lagi ya, oke. Itu ada yang masuk ya. Kemudian ada lagi ya ini ya. Ini mohon maaf suara saya agak begini ya. Oke, sebentar ya. Profesinya apa sih profesinya? Ada yang dosen mungkin ya, ada yang mahasiswa mungkin ya. Coba sebentar saya sajikan dulu. Present. Ini saya juga masih meraba-raba ini ya. Profesinya apa ini? Muncul nggak Harvey ini? Ya, muncul, sir. Oke. Mahasiswa, sir. Mahasiswa ya? Ya. Ini ada. Oke.
Saya masih belajar ini ya. Oke, dosen ya. Dosen, oke. Ini oke, oke. Suami dan bapak rumah tangga ya. Siapa ini ya? Itu Pak Yusuf. Betul. Suami dan bapak rumah tangga. Oke. Dosen juga ya. Aduh, dosen ya. Mahasiswa dan guru. Mahasiswa dan guru. Oke, double job berarti ya. Mahasiswa freelancer pengangguran. Luar biasa ini ya. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Pasti tidak ikut organisasi ya. Oke. Oke, sudah. Ini biar apa? Kenalan dulu ya. Sebentar. Oke, satu lagi ya, terakhir. Apa motivasi Anda mengikuti seminar daring ini ya? Pasti ada tujuannya ini ya. Oke, Iya, saya lihat betul. dulu. Belum ada yang ini ya, masuk. Belum ada yang masuk ini ya. Oke, mungkin sebentar. Hasilnya kira-kira apa ini ya? Oke, mungkin langsung saja ini ya pada inti dari presentasi ini ya. Apakah sudah muncul di layar? Ya, saya sudah. Oke, langsung saja ya. Nah, ini sebetulnya ini yang expert itu Pak Dekan ya, karena beliau mengampu mata kuliah metode penelitian. Ya, tapi saya juga mencoba ya, mempresentasikan mengenai karakteristik penelitian kualitatif ya. Oke, yang kalian ketahui tentang penelitian kualitatif apa sih? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Kalau Bu Rizky, insya Allah lebih tahu mungkin ya. Risma mungkin. Risma atau siapapun itu mungkin ada yang bisa jawab. Atau nanti kita akan bahas setelah ini ya. Oke. Yang kalian ketahui tentang penelitian itu apa sih? Oke. Langsung saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Nah, apa saja yang akan dibahas pada pertemuan virtual ini? Pertama, saya akan bahas mengenai pengertian penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Berikutnya itu metode versus metodologi ya. Apa bedanya? Kemudian paradigma penelitian, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif. Nah, ini kita akan mulai dulu dengan pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Mungkin di sini adik-adik ya, atau mungkin rekan-rekan, ya mungkin ada yang sejawat ya, ada mungkin di bawah ya. Ini ada yang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian atau research method ya, ada yang belum ya. Nah, ini saya akan memaparkan mengenai pengertian penelitian.
Nah, ini definisi penelitian, lihat di sini. Research is a somewhat intimidating term for some. It's simply the process of finding solution to a problem after thorough study and analysis of the situational factors. Nah, di sini penelitian ya, dalam bahasa Inggrisnya ada research ya. Ini research is a somewhat intimidating. Ini agak mengintimidasi ya, istilah yang agak mengintimidasi for some. Berapa? Is simply the process. Nah, ini maksudnya apa sih? Proses of finding solution, menemukan solusi ya pada sebuah masalah. After thorough study, setelah kajian yang seksama ya, dan analisis dari faktor situasional. Nah, ini saya ambil dari sekarang ya, tahun 2000. Nah, ini mengawali mengenai definisi penelitian. Ini ada beberapa definisi ya mengenai penelitian. Jadi intinya di sini finding solution to a problem, menemukan solusi pada sebuah masalah. Intinya kita itu mencari masalah ya. Ada kalanya kita menghindari masalah, tapi kita itu mencari masalah sebetulnya ya. Nah, ini kalau rekan-rekan ingin mendapatkan gelar, ya mungkin kalau di sastra ya, gelar sarjana sastra, ya ini ya, berawal dari sebuah masalah dulu ya. Kemudian dicari solusinya yang dibuat dalam skripsi ya. Kemudian setelah sukses ya, setelah berhasil mempertahankan skripsinya, nanti berhak menyandang gelar sarjana sastra. Begitupun yang lainnya. Kemudian, nah ini saya ambil dari beberapa kutipan mengenai penelitian ya. Di sini jawaban berbeda ya, karena faktor yang melatar belakangi seorang peneliti ya. Nah, tadi sudah sebutkan ya, penelitian berasal dari kata Inggris atau dari bahasa Inggris ya, research. Lihat di sini ada dua kata ya, sebetulnya re dan search. Dari awalan re. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali ya, dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Mencari kembali apa? Ya, tadi kan problem to solution to problem. Jadi kita itu memecahkan sebuah masalah, dipecahkan masalah itu. Kemudian, menurut David Speni ya, penelitian adalah pemikiran yang sistematis ya, mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Di sini kuncinya masalah ya, yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta itu. Masalah, problems to solution. Kemudian penelitian di sini suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Intinya kita itu menyelidiki, kemudian cari bukti-buktinya, kemudian kaitkan dengan masalah itu, dan terakhir cari solusinya, pemecahan seperti apa itu. Nah, ini saya ambil lagi dari ahli ya. Menurut dia Suprapto, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Jadi intinya kalau kita melakukan suatu penelitian ya kita harus sabar ya, harus hati-hati serta sistematis, tidak boleh terburu-buru, nanti hasilnya tidak akan maksimal itu. Kemudian pendapat lain di sini, penelitian yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, ini penelitian itu yaitu usaha untuk menemukan. Nah, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pendapat lain adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Nah, ini art and science. Jawaban ya, punchline-nya di jawaban terhadap suatu masalah itu. Kemudian penelitian, cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban. Jawaban apa? Tentunya jawaban permasalahan atau proses penemuan baik discovery maupun invention. Ini discovery, invention, penemuan ya.
Berikutnya, pendapat lainnya, suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi apa? Untuk memecahkan masalah. Dan pendapat lain juga, usaha yang sistematis dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Nah, berikutnya, sebentar. Suatu proses pendekatan, approach, dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Intinya, riset ya adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah, dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Nah, ini kuncinya problem to solution ya, riset. Masalahnya, ingat, upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Jadi kita itu alurnya ilmiah ya, bukan asal-asalan itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kurang jelas, silahkan. Kalau misalnya sudah jelas, kita lanjut ya. Harvey mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Enggak, Sir. Mungkin pertanyaan di bagian akhir ya, Sir. Sesi Oke. pertanyaan. Baik, kalau begitu. Lanjut saja ya. Nah, apakah tujuan penelitian itu? Nah, di sini penelitian tuh ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan data dan fakta. Kuncinya data dan fakta ya. Kita itu menguji kebenaran ya, mengembangkan, menemukan suatu pengetahuan itu. Nah, oleh sebab itu, dalam penelitian ilmiah harus menggunakan metode ilmiah, yaitu logiko-hipotetiko-verifikatif atau deduktif-induktif. Artinya, suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila melibatkan dua wilayah teori deduktif dan wilayah empiris deduktif. Jadi kita tidak bisa ya asal menebak ya, asal menebak. Jadi kita akan melakukan penelitian apapun itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh menebak ini, oh penelitian ini begini, tanpa didasari dengan teori deduktif dan induktif itu. Lanjut lagi, kemudian jenis-jenis penelitian. Apa jenis-jenis penelitian? Di sini lihat ada 3 jenis-jenis penelitian ya yang biasanya muncul dalam penelitian. Pertama adalah penelitian ilmu pasti. Pasti apa? Alam, eksak sebetulnya, atau natural science research. Contohnya geografi, fisika, pertanian, dan lain-lain. Ini ilmu eksakta ya. Kemudian penelitian ilmu sosial, social science research. Di sini contohnya ilmu ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, dan lain-lain. Ini contoh untuk ilmu sosial ya. Dan pendapat lainnya itu penelitian ilmu kebudayaan atau humanities research. Ada bahasa, sastra, komunikasi, dan lain-lain. Namun ada kalanya penelitian bahasa dan sastra dapat digolongkan ke dalam penelitian sosial ya. Bila objek kerjanya adalah manusia dan interaksi manusia yang diungkapkan dalam karya, pengarang, dan pembaca. Nah, ini saya kaitkan untuk yang penelitian bahasa, sastra ini, kalau misalnya kaitannya dengan karya, pengarang, dan pembaca itu disebutnya ilmu sosial. Ini dalam kajian sastra itu ada sosiologi sastra ya. Sosiologi sastra itu kajiannya keterkaitan antara karya, kemudian pengarang, dan pembaca. Nah, ini untuk penelitian ilmu kebudayaan ya. Kemudian yaitu metode versus metodologi. Nah, ini seringkali kita menyebutkan metode kualitatif, ada metodologi kualitatif. Lantas apakah ada perbedaannya? Nah, ini seringkali kita menggunakannya ya dengan sinonim ya, dengan sama. Nah, di sini lihat, kata metode dan metodologi sering dicampur adukan ya, dan disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Di sini, kata metodologi berasal dari kata Yunani, yaitu metodologia, yang berarti teknik atau prosedur. Di sini metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh. Di sini general logic ya, dan gagasan teoritis, theoretic perspektif suatu penelitian. Itu. Sedangkan kata metode
menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi. Nah ini betulnya ada perbedaan ya, tapi sebetulnya saling berkaitan antara metode dan metodologi. Kemudian disertai dengan approach, pendekatan atau ancangan ya yang dilakukan dalam penelitian. Nah, berikutnya yaitu paradigma penelitian. Di sini, apakah paradigma penelitian itu? Nah, di sini merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan pelakuan peneliti terhadap ilmu dan teori. Itu. Nah, secara umum, paradigma penelitian dibedakan atas dua kelompok, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sebetulnya ada gabungan ya selain ini, selain penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, yaitu mixed method, metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini saya tidak akan bahas ini ya, karena saya bahasan fokusnya kepada penelitian kualitatif ya. Lanjut lagi. Nah, ini perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ya. Di sini lihat, di bagian penelitian kuantitatif, di sini tujuannya adalah menjelaskan kehidupan sosial. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu tujuannya adalah memahami kehidupan sosial. Kemudian, penelitian kuantitatif di sini nomotetik. Apa maksudnya? Tertarik dengan pernyataan sejenis, hukum pembentukan, penyebab, akibat, dan lain-lain. Kemudian, ideografik ya, maksudnya apa? Menerangkan realitas sebagaimana adanya. Dan untuk penelitian kuantitatif di sini bertujuan pada pengujian teori. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu bertujuan pada pembentukan teori. Ya, di sini perbedaan lagi, penelitian kuantitatif itu lebih memakai metode objektif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif lebih memakai metode subjektif. Berikutnya, etiological ya untuk penelitian kuantitatif di sini maksudnya apa? Tertarik dengan mengapa sesuatu terjadi. Biasanya untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan why ya, WHY, why, mengapa. Dan untuk kualitatif itu interpretatif ya, tertarik dengan bagaimana gitu. Dan untuk penelitian kuantitatif itu ahistoris ya, maksudnya apa di sini? Tertarik dengan penjelasan mengenai ruang dan waktu. Nah ini kekhasannya penelitian kuantitatif ya. Dan penelitian kualitatif itu historis, tertarik dengan kasus-kasus nyata. Berikutnya lagi, penelitian kuantitatif itu merupakan metode tertutup ya. Maksudnya apa? Direncanakan secara ketat. Nah, berbanding terbalik dengan penelitian kualitatif, yaitu untuk penelitian kualitatif itu terbuka dan fleksibel dalam segala aspek ya. Berikutnya yaitu proses penelitian telah ditentukan sebelumnya untuk penelitian kuantitatif. Jadi ada penentuannya sebelumnya ya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu proses penelitian terpengaruh dengan informan, subjek, dan partisipan. Ini perbedaannya. Kemudian untuk penelitian kuantitatif di sini peneliti menjaga jarak dari responden. Itu untuk perbedaannya. Dan untuk penelitian kualitatif di sini peneliti dekat dengan informan, subjek, dan partisipan. Nah ini perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini perbedaan lain pula ya, lain juga maksudnya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Lihat di sini, untuk penelitian kuantitatif yaitu memakai metode statis dan kaku. Nah ini, ciri khasnya ya. Kemudian penelitian kualitatif di sini menggunakan metode dinamis ya. Nah, ini kuantitatif itu menggunakan proses tak fleksibel. Kalau kualitatif proses fleksibel ya. Kuantitatif partikularistik mempelajari elemen variabel, dan untuk kualitatif itu holistik mempelajari keseluruhan unit ya. Nah, kemudian untuk kuantitatif di sini memakai sampel acak ya, dan kualitatif itu memakai sampel teoretikal. Nah, di sini kuantitatif di sini itu menempatkan prioritas pada perbedaan, sedangkan kualitatif itu menempatkan prioritas pada kesamaan. Kemudian untuk kuantitatif di sini memakai analisis data deduktif dan memakai analisis data eksplikatif.
Nah, kalau kuantitatif di sini sebelah kirinya memakai tingkat pengukuran tinggi ya, sedangkan kualitatif itu memakai tingkat pengukuran rendah. Terakhir di sini memakai metode deduktif ya. Kuantitatif itu khasnya deduktif ya, sedangkan kualitatif itu induktif. Deduktif kalau tidak salah ya umum ke khusus itu. Lanjut lagi. Nah, di sini lihat perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif di sini. Kualitatif itu memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia, sedangkan kuantitatif itu memahami tingkah laku yang teramati. Dan kualitatif itu deskripsi setting sosial dan interaksi yang kompleks. Kuantitatif mencari variabel yang terpenting pengaruhnya. Nah, ini kualitatif juga eksplorasi untuk identifikasi informasi baru ya. Dan kuantitatif di sini meringkas hal-hal yang telah diketahui. Dan kualitatif itu memahami hal yang terbatas jumlahnya dan fokus yang mendalam, rinci. Nah, ini untuk kuantitatif memahami banyak hal, fokus yang luas. Nah, ini yang kelimanya untuk kualitatif di sini topik kompleks, sensitif, berkaitan dengan interaksi dan proses. Sedangkan kuantitatif, interpretasi, ilustrasi, penajaman, pengkayaan itu dan proses evaluasi. Di sini perbedaan yang mendasar mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai definisi penelitian kualitatif ya. Nah, ini saya tidak akan bahas lebih mengenai kuantitatif karena fokus saya di sini lebih kepada kualitatif ya. Nah, ini apa itu kualitatif? Apa itu penelitian kualitatif? Nah, ini sebelumnya kita sudah bahas mengenai penelitian, apa itu penelitian, what is research, kemudian perbedaannya apa dengan penelitian apa kualitatif, kuantitatif, dan sekarang kita akan fokus kepada penelitian kualitatif. Nah, ini saya ambil dari Crick dan Miller 1986 ya. Di sini untuk kualitatif, menurut Crick dan Miller, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap tingkah laku manusia ya, dalam kawasannya atau dunianya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang yang teliti dalam bahasa dan istilah mereka sendiri. Nah, ini fokusnya ini kualitatif itu ilmu pengetahuan sosial ya. Kemudian itu pengamatannya apa terhadap tingkah laku manusia dalam kawasannya atau dunia sendiri, itu fokusnya. Kemudian menurut Bogdan dan Taylor 1975 ya, penelitian kualitatif di sini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ya, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Di sini lihat, ini fokusnya ya, data deskriptifnya berupa apa? Kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi untuk kualitatif di sini sebetulnya lebih kepada apa? Teks sebetulnya ketimbang huruf ketimbang angka. Karena angka itu merupakan simbol sebetulnya. Jadi sulit diamati. Kalau huruf itu gampang sebetulnya. Nah, lanjut. Untuk tujuannya apa? Tujuan penelitian kualitatif di sini. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan, penelitian, dan lokasi penelitian. Nah, ini tujuannya ya. Apa cakupnya apa? Informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan, penelitian, dan lokasi penelitian. Di sini apa? Penelitian, partisipan, penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian, partisipan, penelitian, dan lokasi penelitian. Dan tujuan lainnya yaitu bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah teknis ya. Teknis apa? Teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Ini menurut Creswell. Nah, ini sekilas mengenai tujuan penelitian kualitatif. Lanjut lagi ya. Di sini untuk itu peneliti perlu memerhatikan beberapa hal mendasar dalam menulis tujuan penelitian kualitatif seperti berikut ini. Nah, ini disarankan bagi peneliti
penelitian kualitatif. Nah, pertama itu gunakanlah kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian ditulis ya itu. Kemudian, fokuslah pada suatu fenomena atau konsep atau gagasan utama. Berikutnya, gunakanlah kata-kata tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam penelitian. Keempat, gunakan kata-kata dan frasa-frasa netral. Maksudnya apa? Bahasa tidak langsung. Kelima, sajikan definisi umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika fenomena tersebut merupakan istilah yang tidak dipahami oleh pembaca luas. Ini saran lainnya itu gunakan kata-kata teknis berbasis strategi atau teori penelitian yang digunakan ketika sampai pada bagian pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian. Apa maksudnya proses penelitian? Ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi peneliti, khususnya pada penelitian kualitatif ya. Lanjut lagi. Nah, ini bagi para peneliti, jelaskan para partisipan yang terlibat dalam penelitian. 8. Tunjukkan lokasi dilakukannya penelitian. Dan 9. Sebagai langkah akhir dalam tujuan penelitian kualitatif, gunakan beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan atau lokasi penelitian. Jadi ini ada kaitannya sebetulnya dengan karakteristik penelitian kualitatif. Nah, ini sebaiknya yang dilakukan peneliti ya, peneliti khusus untuk penelitian kualitatif ini. Nah, sekarang langsung kepada intinya, karakteristik penelitian kualitatif ya. Di sini lihat, saya ambil dari menurut Bogdan dan Bicklin dalam Sugiono ya. Nah, apa karakteristiknya? Di sini yang umumnya, di sini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen. Nah, ini kalau kualitatif itu alamiah, settingnya itu ya. Sedangkan eksperimen itu bagian dari kuantitatif. Di sini langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Kita sebagai peneliti adalah instrumen kunci itu. Kemudian, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Ini, ingat, kualitatif itu bentuknya kata-kata atau gambar, bukan angka. Angka itu hanya simbol saja sebetulnya ya. Di sini penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Fokusnya pada proses ya, bukan kepada apa ya hasilnya, prosesnya sebetulnya itu. Kemudian penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Kalau kualitatif itu induktif, sedangkan kuantitatif itu deduktif. Kemudian penelitian kualitatif lebih menekankan makna data di balik yang teramati. Nah, ini karakteristik penelitian kualitatif ya. Ini kondisi alamiah, kemudian lebih bersifat deskriptif, kemudian lebih menekankan pada proses, kemudian melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna. Jadi maksudnya apa? Data di balik yang teramati itu. Nah, ini selain itu, ada lagi mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Di sini apa saja selain yang tadi, ya sebetulnya umumnya yang tadi sudah mencakup semua. Tapi di sini saya ambil lagi mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Di sini sifat khasnya apa? Sama saja sebetulnya dengan sebelumnya ya. Itu penekanan pada lingkungan yang alamiah, naturalistic setting ya. Induktif ya, fleksibel ya sifatnya itunya. Kemudian pengalaman langsung, direct experience, kemudian kedalaman, in-depth ya. Kemudian proses ya, kemudian menangkap arti dan keseluruhan. Nah, ini sifat khas yang melekat pada metode kualitatif atau penelitian kualitatif. Naturalistic setting, inductive, flexible, direct experience, in-depth, kemudian proses, persistence, dan wholeness. Ini kurang lebih sama sebetulnya dengan yang sebelumnya. Nah, lantas
Seperti apa sih penelitian pada lingkungan yang alamiah di sini atau naturalistic setting? Nah, ini ya, ciri khas pertama dari metode kualitatif adalah penekannya pada lingkungan yang alamiah. Di sini alamiah itu natural ya. Maksudnya apa di sini? Bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Nah, ini kita langsung ke tempat penelitian itu. Kemudian data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama. Jadi kita langsung kepada tangan pertama ya. Kemudian peneliti adalah alat pengumpulan data. Kita tuh sebagai alat pengumpulan data itu. Singkatnya, peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut, baik dalam hal pengumpulan data di sini melalui apa? Melalui wawancara atau observasi. Begitu halnya juga dengan analisa dan interpretasi data ya. Ini singkatnya peneliti itu terlibat langsung ya dalam penelitian tersebut, baik dalam hal pengumpulan data, data collection, melalui apa? Wawancara, interview atau observasi ya. Begitu halnya juga dengan analisa dan interpretasi data itu. Di sini, alamiah juga berarti bahwa konteks dan situasi subjek penelitian dipahami dan diuraikan secara luas ya, dan jelas sehingga pembaca merasa benar-benar berada dalam terlibat di dalamnya. Jadi kita itu mengaitkan pembaca ya. Jadi pembaca di sini merasa benar-benar berada dalam dan terlibat di dalamnya itu. Kita libatkan pembaca dalam penelitian ini sebetulnya ya. Itu berarti bahwa keadaan politik, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan sekitar dipaparkan secara gamblang dan rinci. Nah, ini kaitannya dengan sosial ekonomi ya. Nah, di sini peneliti yang terlibat secara penuh dalam situasi tempat penelitian akan mampu menghadirkannya keadaan tersebut secara jelas dan tidak dibuat-buat, artificial. Nah, ini kuncinya ya. Menghadirkannya keadaan tersebut secara jelas dan tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat itu sebetulnya untuk penelitian ini ya. Sekaligus pula diandaikan bahwa partisipan yang terlibat aktif dalam penelitian tidak sedang berada dalam situasi keterpaksaan. Nggak boleh dipaksa tuh ya, nggak boleh. Situasi tidak bebas atau di bawah tekanan. Nah ini kita jangan memaksa sebetulnya ya untuk partisipan di sini. Jadi apalagi dia tuh tidak bebas atau di bawah tekanan, dia tuh ya dipaksa ya supaya menjadi partisipan untuk penelitian kita itu. Di sini lingkungan setting alamiah berarti bahwa konteks benar-benar dapat dipahami dan dihadirkan. Nah ini konteksnya ya benar-benar dipahami dan dihadirkan. Di sini lihat konteks harus dilihat secara menyeluruh bukan bagian per bagian, partial. Menyeluruh. Intinya untuk penelitian kualitatif itulah wholeness, menyeluruh bukan partial, per bagian. Dengan melihat secara keseluruhan maka kita dapat menangkap makna yang sebenarnya itu. Kunci dari penelitian kualitatif. Kemudian, karakteristik penelitian kualitatif yang lainnya itu induktif ya. Apa sih induktif di sini? Cara induktif biasanya mulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Berbeda dengan deduktif ya. Kalau induktif di sini biasanya mulai dengan mengobservasi sasaran ya. Sasaran apa? Sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Kemudian dikatakan juga bahwa cara induktif berawal dari suatu fakta dan realita bukan asumsi atau hipotesis. Kuncinya di sini induktif itu berawal dari suatu fakta dan realita ya, bukan asumsi atau hipotesis gitu. Kemudian metode kualitatif tidak menghabiskan waktu mengumpulkan puzzle yang gambarnya sudah diketahui sebelumnya. Nah, tidak menghabiskan waktu ya, tidak buang waktu seperti itu. Nah, kemudian gambaran akan terbentuk dari data yang dianalisis. Nah, ini induktif tuh jelas ya, gambarannya akan terbentuk dari data yang dianalisis. Kemudian tujuan dari cara induktif yaitu menemukan pola-pola atau tema-tema hasil analisis data ya, yang diperoleh lewat wawancara. Nah, lihat di sini pola-polanya apa? Tema-tema itu hasil analisis data itu yang diperoleh dari apa? Wawancara ini, interview sebetulnya. Nah, lihat di sini perbedaannya induktif dengan deduktif caranya ya. Deduktif titik tolak dari hal yang umum di khusus, dari asumsi, dari hipotesis, realita, dan fakta ini. Perbedaannya induktif dan deduktif. Kalau induktif itu mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak, sedangkan deduktif di sini bertitik tolak dari hal yang umum menuju yang khusus, dari asumsi dan hipotesis
ke realita dan fakta. Lanjut. Oke, sebentar. Nah, karakteristik yang lainnya dari penelitian kualitatif itu adalah apa? Fleksibel. Lihat di sini, fleksibilitas berarti terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah dan memungkinkan perlahan pengertian mendalam. Jadi, di sini lihat, terbuka ya terhadap kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah. Tidak statis ya, dinamis itu. Kemudian peneliti harus terhindar dari formalitas yang kaku ya, yang menutup kemungkinan munculnya penemuan baru. Nah ini, hindari formalitas yang kaku ya. Kaku di sini apa? Yang menutup kemungkinan munculnya penemuan baru di sini. Khasnya, ciri khas dari kualitatif ya. Di sini penemuan baru hanya mungkin bila peneliti memiliki kebebasan dan fleksibel terhadap situasi yang ada dan cukup kreatif menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sini penemuan baru itu ya memungkinkan bila peneliti memiliki kebebasan dan fleksibel terhadap apa? Situasi yang ada dan cukup kreatif menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sini lihat. Ini memungkinkan halnya penemuan baru itu. Memungkinkan adanya penemuan baru ya. Dan berikutnya yaitu pengalaman langsung, direct experience. Di sini hal lain yang terpenting dalam metode kualitatif yaitu bahwa datanya selalu diperoleh dari tangan pertama dan berupa pengalaman langsung dari partisipan. Ingat, di sini pengalamannya langsung ya, direct experience ya, tangan pertama, langsung, bukan pihak ketiga, bukan. Ingat, tangan pertama itu. Nah ini jelaskan data tidak boleh diperoleh melalui pihak ketiga ya. Kemudian begitu pula data tersebut harus benar-benar merupakan pengalaman langsung. Ingat, karakteristiknya itu harus pengalaman langsung, direct experience. Dan data yang diperoleh harus benar-benar mendalam, dengan penuh perhatian hingga aspek-aspek terkecil, konteks, dan nuansanya. Di sini, kuncinya, punchline-nya di sini, aspek ini benar-benar mendalam, dengan penuh perhatian hingga aspek-aspek yang terkecil, konteks, dan nuansanya itu. Ini dilihat dari yang terkecil ya, konteksnya dan nuansanya itu. Kemudian karakteristik yang lainnya itu kedalaman, in-depth ya. Di sini corak lain dari data kualitatif adalah deskriptif ya. Maksudnya apa di sini? Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks ya. Nah, karena untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, karena angka itu sendiri hanya simbol. Di sini lihat datanya deskriptif ya, berupa teks. Ini kaitannya bisa dikaitkan dengan analisis wacana teks tuh ya. Nah, ini angka itu mainannya bukan kualitatif tuh ya, atau mungkin datanya bukan kualitatif ya, tapi kuantitatif tuh. Di sini angka itu sendiri hanya simbol ya. Di sini simbol itu apa? Tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. Makanya penelitian kualitatif itu tidak melibatkan angka yang berupa simbol sebetulnya itu ya. Kemudian analisa data yang baik haruslah sedekat mungkin dekat dengan tempat di mana data itu diambil ya. Nah, kuncinya ya, analisa data yang baik haruslah sedekat mungkin dengan tempat di mana data itu diambil. Ada yang raise hand ya, nanti saja mungkin ya. Kemudian, tempat pengambilan data digambarkan dengan luas dan makin lama makin terperinci, serta berusaha untuk menempatkan pembaca dalam konteks itu. Di sini, jadi kita itu berusaha untuk menempatkan pembaca dalam konteks. Kemudian, nah, untuk yang lainnya itu ya menjadikan data secara terperinci, berarti menciptakan rasa berada di sana, being there. Kita itu sebagai peneliti ya, being there, rasa berada di sana. Dan kemudian dalam penyajiannya, metode ini biasanya menggunakan kata kerja aksi ya, action, dan kata keterangan yang hidup. Karena dengan demikian, pembaca terbantu untuk turut merasa dan membayangkan keadaan sebenarnya. Ingat di sini kita itu melibatkan pembaca ya dalam penelitian ini. Jadi ya kita sebagai peneliti ya, kita dalam membuat penelitian itu ya menempatkan pembaca ya di sini.
Karakteristik yang lainnya itu adalah proses ya. Di sini proses berarti melihat bagaimana fakta, realita, gejala dan peristiwa itu terjadi dan dialami. Nah, ini prosesnya. Di sini punchline-nya itu bagaimana fakta, realita, gejala dan peristiwa itu terjadi dan dialami, itu prosesnya. Secara khusus tentang bagaimana peneliti terlibat dalamnya dan menjalin relasi dengan orang lain. Nah, ini bagaimana peneliti terlibat di dalamnya dan menjalin relasi dengan orang lain. Tadi sebetulnya sudah disebutkan ya. Ingat kita itu ya, kita harus ke tempatnya langsung dari tangan pertama mengandaikan adanya tahapan yang perlu dilalui dan tidak langsung jadi. Nah, ini penekanannya pada proses itu mengandaikan adanya tahapan yang perlu dilalui dan tidak langsung jadi itu. Dan dalam hubungannya dengan relasi antar manusia, proses berarti peneliti mulai dari tegur sapa, pengenalan diri lebih jauh ya, dan mencapai tingkat yang tinggi yaitu keakraban. Di sini hal-halnya yang diperlukan bagi peneliti, khususnya penelitian kualitatif. Nah, ini dimulai dari apa? Dari tegur sapa, kemudian pengenalan diri lebih jauh, dan mencapai tingkat yang tinggi, yaitu keakraban. Jadi kita jangan sampai membuat partisipan itu ya merasa tertekan ya, tidak bebas tuh. Nah, ini diawali dengan apa? Tegur sapa dulu ya. Pengenalan diri lebih jauh dan mencapai tingkat yang tinggi, yaitu keakraban. Supaya nanti prosesnya berjalan dengan lancar itu. Kemudian, pengalaman tentang proses ini selalu bervariasi ya, dan berbeda pada masing-masing orang. Ini berbeda ya. Tidak selalu sama itu ya, pasti bervariasi itu ya. Nah, kemudian masing-masing orang memiliki pengalaman sendiri. Tidak sama sebetulnya. Saya dengan Pak Dery tidak sama itu pengalamannya ya. Berbeda itu ya. Mungkin dari masa mudanya, saya seorang apa, mungkin seorang guru, kalau Pak Dery mungkin seorang pemusik itu ya itu. Setiap pengalaman walaupun sama, tapi nuansanya ditangkap dan dimengerti secara berbeda. Nah, ini. Ingat, meskipun sama, tapi nuansanya ditangkap dan dimengerti secara berbeda. Ini tergantung sebetulnya. Tergantung dari persepsinya sebetulnya. Kemudian proses mengandaikan adanya alur atau arus yang mengalir dan dinamis ya. Sehingga sebenarnya sangat sulit untuk diringkas dalam bentuk angka. Skala nilai tunggal pada suatu titik waktu tertentu. Nah ini. Ini ingat mengandaikan adanya alur atau arus yang mengalir dan dinamis. Nah ini. Ini makanya tidak memungkinkan dalam bentuk angka tuh ya. Berikutnya, metode ini menekankan proses karena persepsi partisipan merupakan kunci utama. Nah, persepsi partisipan di sini kunci utama dari karakteristik penelitian kualitatif ya. Itu proses ini ya. Di sini persepsi ini sebenarnya terbentuk oleh lingkungannya. Nah, ini persepsinya dibentuk ya dari lingkungannya itu. Dan situasi, kondisi, dan konteks tempat sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi seorang. Tidak mungkin sama itu ya. Pasti situasi dan konteksnya itu sangat berpengaruh ya pada pembentukan persepsi seorang itu. Nah, pertanyaan dasariah yang muncul di sini adalah apakah yang dirasakan oleh partisipan? Di sini orang hanya dapat menerangkan keadaan dan situasi setempat bila ada keterlibatan langsung dan benar-benar merasakannya. Itu kuncinya itu orang hanya dapat menerangkan keadaan dan situasi setempat bila ada keterlibatan langsung dan benar-benar merasakannya. Itu kuncinya. Nah, ini yang lainnya yaitu menangkap arti. Nah, ini karakteristik kualitatif yang lainnya itu ciri khas lain dari metode ini yaitu mencari pengertian yang mendalam. Maksudnya apa di sini? Artinya, metode ini hendak mempelajari bagaimana orang mengerti sesuatu. Nah, ini. Pada prinsipnya, manusia selalu mengungkapkan diri dalam bentuk simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbol di sini memiliki arti. Untuk itu, interview atau wawancara merupakan media yang penting untuk menangkap pemahaman dan pengertian orang atas simbol-simbol digunakan itu. Simbol-simbol di sini pasti ada artinya ya. Misalnya begini. Simbol begini pasti ada artinya ya. Simbol begini ada juga artinya ya. Apa mungkin ngajak tarung atau apa itu ya. Nah itu. Semua juga pasti ada apa? Memiliki arti ya. Kalau gini apa mungkin ya. Dalam WA, WhatsApp. Ini apa sih maksudnya itu simbol-simbol di sini?
Mungkin menyatakan persetujuan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini karakteristik yang lainnya itu keseluruhan atau wholeness ya. Di sini maksudnya apa? Untuk menangkap gambaran situasi secara menyeluruh, maka peneliti haruslah menyatukan semua perspektif sehingga dia mengerti secara utuh. Nah, ini ya, untuk menemukan gambarannya itu yaitu apa? Yaitu haruslah menyatukan semua perspektif sehingga dia mengerti secara utuh. Tapi sedikit misalkan bila kita hanya melihat perspektif dari satu orang saja ya. Nah, ini tidak hanya satu orang saja ya. Kita melibatkan orang lain juga ya. Kita harus mengumpulkan data dan informasi dari orang lain juga. Tidak hanya satu orang. Bisa 3, 4, 5 itu tergantung ya. Takut satu orang itu mungkin menyesatkan nih. Itu apa? Informasinya itu. 2, 3, 4, 5 itu bisa. Orang yang hanya menekankan satu bagian saja akan gagal ya menangkap makna keseluruhan peristiwa dan gejala itu. Akan gagal katanya. Menekankan bagian saja, satu bagian saja itu akan gagal. Sebaiknya melibatkan yang lain juga itu. Makanya kita karakteristiknya itu keseluruhan, wholeness. Ada lagi ya sudah. Sekian presentasi saya mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Ini daftar pustakanya, ini saya belum tambahkan sebagian ya. Oke, thank you. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Oke, teman-teman, jika ada yang bertanya silakan drop di kolom chat atau disampaikan secara langsung juga boleh. Oh ya, Pak, sebelum itu aku mau nih. Oh nih, ada sebentar ya. Dari Wawat nih katanya. Oke, sebentar. Ya, sudah siap Pak? Oke, sebentar ya. Keluar dulu nih. Siapa Bu Wawat ya? Ya. Oke, silakan. Nah, ini Pak katanya langkah seperti apa yang harus diambil untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang baik pula. Silakan dijawab Pak. Langkah seperti apa? Ya. Langkah seperti apa? Yang harus diambil untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang baik pula. Langkah seperti apa ya? Ya. Langkah-langkahnya sebetulnya sudah jelas kan ya. Nah, ini untuk langkah kualitatif kan dimulai dari proses dulu ya. Prosesnya kan kita merekam proses. Kalau misalnya prosesnya berjalan lancar itu insya Allah langkah-langkahnya juga akan bagus ya. Jadi ingat, penelitian kualitatif kan tadi ada karakteristiknya ya. Melibatkan apa? Melibatkan settingnya, kemudian melibatkan apa? Prosesnya itu intinya. Nah, ini langkah yang bagus juga kan misalnya diawali dari data dulu kan ya. Data juga kan sangat menunjang ya untuk penelitian. Bu Wawat ini ya? Bu Wawat kan? Bu Wawat kan penelitiannya puisi ya? Nah, Bu Wawat. Ya, Bu Wawat. Nah, bagaimana kalau misalnya Bu Wawat itu ingin mendapatkan penelitian yang bagus dia? Ini kan lihat. Ini kan bermula dari proses ketimbang hasil. Proses seperti apa? Mengolah datanya seperti apa itu kan ya? Kemudian setelah diolah akan digimanakan. Nah, setelah diolah akan digimanakan, kemudian nanti kan ingat bahwa itu harus menguasai teori terlebih dahulu ya, teori kemudian dipraktekkan untuk membedah data yang akan diolah ya dalam penelitian Bu Wawat. Kuncinya sebetulnya itu proses itu ya, proses pengolahan datanya itu sebetulnya. Sudah Pak? Ya sudah. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Rizky nih. Katanya, apakah boleh mengkolaborasikan dua karakteristik kualitatif dan kuantitatif pada satu penelitian? Nah, mengkolaborasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif pada satu penelitian. Ya sebetulnya boleh-boleh saja ya, tergantung penelitian itu sendiri. Misalnya Bu Rizky penelitiannya corpus base ya. Corpus base sebaiknya kita gunakan metode
metode campuran ya. Boleh itu sebetulnya ya. Metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini untuk lebih mendalam lagi ya sebetulnya. Boleh saja. Kalau misalnya untuk penelitian sastra ya, ini saya kebetulan saya kan mengampu mata kuliah sastra ya, puisi ya. Nah, ini sebaiknya ya gunakan penelitian kualitatif deskriptif ya. Kenapa? Karena ini untuk mendapatkan makna yang lebih dalam, kita gunakan kualitatif ketimbang kuantitatif. Nah, untuk menggabungkan dua penelitian ini khusus ya kalau misalnya dalam ranah linguistik itu ada di bagian linguistik korpus. Itu mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf kalau misalnya tidak puas karena saya bukanlah pemuas ya, Bu Rizky. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebentar ini gimana sih? Kalau stop sharing itu gimana sih? Ada Sir di view option. Option more ya? Ya. More. Oh, Nah. ini nih ya. Oke. Nah, Sudah, kelihatan Sir? kalau gini ya. Nah, kelihatan. Oke nih Sir, kalau nggak ada Harvey nih sekalian mau bertanya. Boleh Harvey. Sebagai partisipan juga. Gini Sir, dari yang Harvey tangkap itu, jadi metode penelitian kualitatif itu untuk ruang lingkup bahasa, sastra, dan humaniora. Sedangkan yang kuantitatif itu untuk yang bidang eksak, teknik, dan sebagainya. Nah, Sir, gimana nih kira-kira kalau misalnya bahasa, sastra itu memungkinkan nggak tuh kita melakukan metode penelitian kuantitatif? Untuk bahasa dan sastra? Iya, bahasa dan sastra. Untuk penelitian bahasa dan sastra sah-sah saja ya menentukan mengaplikasikan metode kuantitatif, silakan saja ya. Tapi mungkin durasinya apa? Apakah sinkronis atau asinkronis ya? Sinkronis saya lupa lagi itu ya. Jadi ada perbandingan mungkin perbedaan penggunaan bahasa Inggris di masa lampau, di lampau, pertengahan atau modern. Jadi kita bisa membandingkan saja. Misalnya penggunaan kata you. Apakah kata you di sini bisa digunakan sering digunakan dalam bahasa Inggris pertengahan? Apakah lebih cenderung kepada modern? Silahkan. Itu kuantitatif, itu bisa sebetulnya itu ya. Tapi untuk realnya ya, untuk penelitian bahasa dan sastra itu biasanya menggunakan penelitian kualitatif ya. Yang langkah lebih bagusnya itu mixed method ya, campuran itu. Jadi campuran itu nanti bisa di samping kuantitatif yang menghitung ya statistiknya, kita juga kan bisa melihat makna lebih dalam ya untuk mengkaji bahasa ataupun sastra. Ini saya pernah baca bukunya Corpus in itu mengkaji novel tuh ya, mengkaji novel tapi hanya penggunaan pronounnya saja. Misalnya pronounnya di sini untuk yang novel ini apakah cenderung menggunakan you atau I itu ya, bisa itu kuantitatif itu ya. Kemudian kenapa alasannya itu you dan I, itu nanti kualitatif tuh ya. Ingat, kuantitatif itu menjawab why. Sedangkan untuk kualitatif itu how, bagaimana itu. Oke, bisa aja, bisa saja. Baik, tadi ada Bu Rizky lagi bertanya nih. Kalau peneliti menggunakan pertanyaan penelitiannya, misalnya berapa persen data yang muncul pada penelitian, apakah ini termasuk pada jenis penelitian kolaborasi atau hanya kualitatif saja? Berapa persen data yang muncul pada penelitian ya? Persen. Di sini persentase itu melibatkan angka ya. Di sini penelitian di sini kolaborasi atau hanya kualitatif? Ini ada kemungkinan kolaborasi bisa itu ya. Nah, ini setahu saya itu nanti yang persen-persen ini kaitannya dengan kuantitatif ya itu. Nah, itu mungkin seperti itu Bu Rizky ya. Kualitatif saja atau hanya kualitatif? Ya itulah sih. Jadi kayaknya mix kualitatif dan kuantitatif ya saya kalau. Ya, itu bisa itu. Mix method mungkin ya itu ya. Bu Rizky kan
Kita kolaborasi ya penelitiannya ya untuk PDP ya, penelitian dosen pemula ya. Ya Pak, insya Allah. Allah ya. Oke, yang lainnya Baik, Audrey yang- mungkin Audrey. Langsung saja ya. Ada nih Pak, ada nih dari Audrey Pak. semester 8. Morning Sir, biasanya dalam jurnal kualitatif dalam data ada persen-persennya. Bagaimana dalam kualitatif membuat persenannya itu? Bagaimana dalam kualitatif membuat persenannya itu ya? Biasanya dalam data ada persen-persennya. Bagaimana dalam kualitatif membuat persenannya ya? Kualitatif membuat persenannya ini jarang sekali ya sebetulnya ya, persen-persen itu ya, presentasi itu. Tapi saya lihat deskripsi orang juga ada ya. Dia tuh datanya kualitatif ya, tapi dia membuat persen itu ya. Entah metode apa itu yang digunakan tuh ya. Nah, ini sebaiknya jangan gunakan presentasi ya. Karena kan kita tidak melibatkan angka sebetulnya itu ya. Sebaiknya seperti itu. Ingat, yuk kita tuh how, bagaimana, bukan why. Itu kuncinya. Ya, kita yang di ruang lingkup bahasa sastra. Ya, itu setahu saya seperti itu. Mungkin Bu Rizky mau menambahkan, Bu Rizky? Ya Pak, jadi memang kalau misalkan di sastra ini banyak sebenarnya saya juga ya Pak ya, kenapa saya mau Audrey juga akhirnya bertanya gitu, boleh nggak bagaimana nih hukumnya gitu, boleh atau tidak? Tidak diharamkan, berarti boleh, tapi hanya saja karena memang kita ranahnya ada di ranah kualitatif dan memang sastra ini memang agak riskan ya. Kita kan kalau misalkan yang lain nih, misalkan dari orang teknik, mereka meneliti suatu teknikal gitu, menggunakan kemudian diuraikan menggunakan bahasa. Masalahnya di kita ini sekarang meneliti bahasa menggunakan bahasa. Jadi makanya kenapa agak rumit gitu ya. Ya memang karena kita yang ranahnya di sini dan itu yang kita bahas juga gitu. Jadi kadang-kadang nih teman-teman di sini gitu ya, yang saya lihatnya karena udah mentok pertanyaannya gitu, akhirnya semua pertanyaan kedua deskripsinya munculnya berapa persen data yang muncul, berapa persen tipe mana yang paling banyak, tipe yang keluar, itu rata-rata gitu, rata-rata itu kalau udah mentok semuanya kayak gitu gitu pertanyaannya. Nah, bukannya tidak boleh, bukannya haram, boleh saja ya Pak ya. Cumanya karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali, cuman mungkin teman-teman di sini mungkin kurang banyak eksplorasi dan juga membaca, jadi pada akhirnya mentoklah di pertanyaan berapa banyak, berapa persen di situ gitu. Jadi bukannya nggak diperbolehkan, boleh-boleh aja, tapi ya itu dia, seharusnya kalau memang harus ada presentasi, betul tadi kata Pak Yusuf, seharusnya kita menggunakan beberapa karakteristik penelitian, gitu kan. Masalahnya, sastra ini karakteristiknya kualitatif, gitu. Jadi, bahkan itu jadi nggak make sense seharusnya, gitu. Ketika muncul pertanyaan kedua, berapa banyak data yang keluar, berapa banyak tipe yang paling banyak, itu sebenarnya jadi nggak make sense. Itu menurut saya, pendapat saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Rizky ya. Betul sekali ya, kata Bu Rizky ya. Itu kan sebetulnya ya itu ketika kita membaca teorinya ya, kita membaca apa yang akan kita teliti, sebetulnya pertanyaan itu muncul. Misalnya kita akan mengkaji sinonimi ya. Sinonimi itu apa sih misalnya? Kemudian kita akan mengkaji kata love ya, atau lexem love. Kalau kita telah ya, sinonimi itu ada 3 jenis ya, ada sinonimi absolute sinonimi, kemudian kognitif atau proporsional sinonimi, dan near sinonimi. Itu ya pasti muncul ya. Sinonimi apa yang muncul dalam kata love? Misalkan love itu apa di sini? Apakah ada fancy, ada adore? Otomatis kalau kita membaca teorinya itu pasti membantu. Pertanyaan muncul apabila kita sudah menguasai teorinya, itu bisa tuh. Pengalaman saya ketika mengkaji tesis saya ya dulu ya itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Rizky ya atas tambahannya, sangat luar biasa sekali ya. Nah, sebaiknya dihindari ya untuk presentasi itu. Dihindari ya, Sir. Oke, Sir.
Harvey mau nanya lagi nih, Sir. Silakan Harvey. Penasaran juga nih. Sir, tadi tuh Harvey sempat baca kalau di metode kuantitatif itu ranah-ranahnya tuh tentang simbol dan angka ya, Sir. Nah, gimana kalau kita juga kan di bahasa dan sastra kan juga mempelajari simbol ya, Sir, disebutnya Betul. semiotik. Nah, apakah misalnya ranah semiotik itu yang simbol itu menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, Sir? Oke, simbolnya simbol apa itu ya? Berupa makna sebetulnya ya. Kan semiotik kan pasti mengkaji makna ya. Di sini bukan simbolnya simbol huruf, simbol angka ya, tapi simbol yang terdapat dalam teks, dalam kata itu maksudnya itu. Nah, itu Harvey. Nah, itu simbolnya misalnya kata apa ya, kata love itu kan tidak hanya mencintai saja kan, tapi kan love itu sama dengan like itu sebetulnya itu. Makanya di sini untuk bahasa itu kita menggunakan kita menerapkan kualitatif ketimbang kuantitatif. Simbolik, makna simbolik yang terdapat dalam sebuah kata atau teks itu. Oh, baik, Sir. Terima kasih. Oke, Gimana nih sama-sama. teman-teman semester akhir, dosen, apakah ada yang mau bertanya? Ini yang semester 8 khususnya ya. Jadi jangan sampai kebingungan ya menerapkan penelitian kualitatif dalam skripsinya. Kualitatif nggak tahu tapi penelitiannya asal-asalan tuh ya. Kita itu ilmiah ya, bukan non ilmiah, bukan kata cenah ya, bukan departemen percenahan atau katanya itu ya. Tapi ingat, penelitian kita ilmiah melibatkan apa? Proses pengumpulan data, kemudian apalagi ya analisis data, sehingga nanti kita menemukan apa hasilnya itu. Ingat, penelitian kualitatif ini lebih menekankan kepada proses, bukan hasil itu kan ya. Itu. Mohon maaf soal saya begini ya, aduh. Iya, saya nggak apa-apa. Di sini juga ternyata ada Ibu Indi Larassanti di sini, gabung sebagai peserta. Bu Indri ya, harusnya Bu Indri sekarang tuh ya. Tapi tidak Semoga apa-apa. bisa bertemu di minggu depan. Tempat saya ngobrol dengan Bu Rizky, aduh enak Bu Rizky ya, bagiannya sebelum saum ya, bisa minum dulu. Saya kan saum tidak bisa minum ya, ternyata sekarang bagian saya ya. Sekarang, jadi masih bisa minum dan makan sekarang, Pak. Bisa makan ya. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absen karena di situ ada untuk e-sertifikat. Kalaupun tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa mengakhiri sesi ini, Sir. Baik, mangga. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Yusuf sebagai pemateri kita. Semoga kita bisa bertemu dengan Ibu Indi Larassanti di Jumat depan pada bulan puasa ya. Nah, semoga teman-teman ini yang sedang menyusun skripsinya semoga dilancarkan karena emang webinar ini khusus ditunjukkan untuk semester 8 dan semester yang lainnya semoga bisa siap-siap. Oke, kalau begitu boleh dinyalain kameranya dulu. Kita mau ada sesi foto dulu. Ayo nyalain kameranya. Oke. Oke, ini slide pertama ini ada Ibu Wawat, Ibu Rizky, Aditya, Hani, Siska, Suci, Risma, Rasmini, Gianti. Oke. Stay. Ada Cepi, Muhammad. Ada Mamdu. Oke. Oke, siap. Hitung mundur. Saya hitung mundur ya. Oke. Oke. Tetap pada posisinya masing-masing. Oke, nggak apa-apa yang tidak bisa menyalakan kameranya. It's okay. Oke, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ayo ini slide yang kedua ada Rahmah, Yunita, Haryati, Deis, Alia, Rinta,
3, 2, 1. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di Jumat depan. Silakan boleh leave room meeting-nya. Dadah. Atur nuhun Terima sadayana. kasih Pak Yusuf dan Ya. Happy dan Kamila dan untuk teman-teman semuanya. Semoga Bu Indri lekas sembuh ya. Amin. Dadah. Amin. Ditunggu Pamit pengumuman. semuanya. Okay, see you. Bye. Bye-bye.